Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, izinkan kami mensimulasikan persidangan yang akan kami bawakan. Adapun kasus yang kami angkat adalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Kudus. Kronologinya, Zaki adalah karyawan baru yang dalam waktu singkat mendapatkan kenaikan jabatan, sehingga menimbulkan rasa iri dan tidak terima dari beberapa rekan kerjanya. Ana yang merasa dirugikan karena mengalami pemutusan hubungan kerja sempat melakukan perusakan laptop milik Zaki. Selanjutnya, Intan bersama Najwa, Ana, Raul, dan Herlian merencanakan perbuatan untuk merugikan Zaki dengan menghancurkan flash disk berisi data penting miliknya. Rencana tersebut kemudian berkembang menjadi penganiayaan, di mana pada hari kejadian, Raul mengunci pintu toilet saat Zaki berada di dalam. Lalu, Herlian memukul Zaki dengan ikat pinggang dan Raul melilitkan ikat pinggang ke leher korban hingga kesulitan bernafas. Kemudian, kejadian tersebut direkayasa seolah-olah seperti kecelakaan. Zaki akhirnya ditemukan oleh saudara Nisa dalam kondisi terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dan berdasarkan pemeriksaan medis, diketahui bahwa luka yang dialami korban merupakan akibat tindak kekerasan, sehingga perkara ini diproses menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terdakwa didakwa dengan jenis kumulatif pasal 355 tentang penganiayaan berat dan 406 tentang perusakan barang. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Kudus memeriksa mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 341/2025/Pengadilan Negeri Kudus atas nama terdakwa Raul, Herlian, Intan, Najwa, Ana segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini dinyatakan lengkap dan sesuai dengan pasal 230 KUHP. Maka dari itu, sidang dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada pengunjung sidang untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruang sidang. Apakah di antara penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan dengan majelis hakim? Tidak ya. Oke. Majelis hakim ditunjuk sesuai penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus dengan nomor register 341/Pidana Umum/2025/Pengadilan Negeri Kudus, di mana saya Nur Alfiati sebagai hakim ketua majelis, Yuni Eliana Putri, Iqbal Maisur Amri masing-masing sebagai hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 341/Pidana Umum/2025/Pengadilan Negeri Kudus atas nama terdakwa Raul Agustino, Tania Faida, Najwa Salsabila, Maria Anna Elina, Herlian Agus Prayetno dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan menentukan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, yang mulia. Kepada para terdakwa, persilakan memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan?
Siap dan siap. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara semua sudah siap? Siap. Apakah saudara terdakwa semua mengetahui mengapa saudara dipanggil ke persidangan pada hari ini? Sebelumnya mungkin saya akan menanyakan identitas terdakwa. Ada di nomor 1, persilakan. Untuk terdakwa yang pertama, nama lengkap dan juga salah Sabila, tempat lahir Kudus, tanggal lahir 7 Juli 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Ngambalarjo, Dukuh Wek, Gang 5 RT 2 RW 2, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan karya swasta, pendidikan S1. Apakah benar dengan terdakwa? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Benar yang mulia. Terhadap seluruh BAP ini apakah semuanya sudah benar atau ada saudara ingkari? Sudah yang mulia. Apakah saudara sudah menerima saran dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Dia didampingi yang mulia. Selanjutnya terdakwa yang kedua, nama lengkap Hasna Itania Faida, nama lahir Jepara, tanggal lahir 24 April 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kenangan Nomor 5 Jepara, agama Islam, pekerjaan karya swasta, pendidikan S1. Apakah benar dengan terdakwa? Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Terhadap seluruh BAP ini apakah semuanya sudah benar atau ada saudara ingkari? Benar yang mulia. Apakah saudara sudah menerima saran dakwaan dari penuntut umum? Sudah. Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Baik, selanjutnya terdakwa yang ketiga, nama lengkap Maria Anna Elina, tanggal lahir Jepara, tempat lahir Jepara, tanggal lahir 3 September tahun 2000, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bakalan RT 3 RW 1 Kalimantan Jepara, agama Islam, pekerjaan karya swasta, pendidikan SMK. Apakah benar dengan terdakwa? Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Terhadap seluruh BAP ini apakah semuanya sudah benar atau ada saudara ingkari? Apakah saudara sudah menerima saran dakwaan dari penuntut umum? Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Oke, Bapak Ketua, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya untuk terdakwa yang keempat, nama lengkap Laura Agustino, tempat lahir Kudus, tanggal lahir 3 Agustus 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Gitas Pejaten, RT 4 RW 2, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA. Apakah benar terdakwa? Benar. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah. Terhadap seluruh BAP ini apakah semuanya sudah benar atau ada yang dari kali? Benar. Apakah saudara sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah. Apakah saudara terdakwa ini didampingi oleh penasihat hukum? Benar didampingi. Baik, selanjutnya pada terdakwa kelima, nama lengkap Darian Agus Prayitno, tempat lahir Jepara, tanggal lahir 12 Agustus 1999, umur 26 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kuanyar, RT 5 RW 2, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SMA. Apakah benar terdakwa? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah. Terhadap seluruh BAP ini, apakah sudah benar atau ada saudara ingkari? Benar yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah. Apakah saudara terdakwa ini didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Baik, sudah cukup yang mulia. Oke, terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk menjadi penasihat terdakwa? Sudah. Silakan maju untuk ditunjukkan. Penuntut umum silakan maju untuk mengecek. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan bacaan dakwaan? Sudah siap yang mulia. Silakan bisa dibacakan. Surat dakwaan nomor perkara 341 garis miring pidana umum garis miring 2035 garis miring
Pengadilan Negeri Kudus. Identitas terdakwa nama lengkap Najwa Samsabila alias Bella, tempat tanggal lahir 7 Juli 1998, usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Mapalrejo, Cukup Sole, Garis 5, RT 2, RW 2, Kecamatan Rai, Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1. Yang kedua, Hasna Intannya Farida alias Intan, tempat tanggal lahir Jepara 24 April 1998, usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kenangan nomor 5 Jepara, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1. Yang ketiga, Danian Agus Prayitno, tempat tanggal lahir Jepara 12 Agustus 1999, usia 26 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Keanyar RT 5, RW 2, Keanyar Mayang, Parang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA. Yang keempat, nama lengkap Raul Agustino, tempat tanggal lahir Kudus 3 Agustus 1998, usia 27 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Betas Pejatan, RT 4, RW 2, Jati Kudus, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA. Yang kelima, nama lengkap Maria Ana Anina, tempat tanggal lahir Jepara 3 September tahun 2000, usia 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bangkalan, RT 3, RW 1, Kalinyamatan, Jepara, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMK. Penahanan di penyidik pada tanggal 16 Desember tahun 2024 sampai dengan 14 Januari 2025 dan di penuntut umum tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kudus. Dakwaan bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember sekiranya pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di kantor yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 21 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus dengan sengaja mengambil flash disk milik korban Ahmad Zaki Afifuddin, kemudian menghancurkannya dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa setelah 6 bulan bekerja, korban mendapatkan promosi jabatan. Hal ini menyebabkan para terdakwa menjadi iri dan melakukan perencanaan perbuatan agar menyebabkan korban tidak nyaman bekerja. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, terdakwa Intan, Bella, dan Ana mengambil flash disk dan laptop di meja milik korban dan kemudian menghancurkannya dengan sepatu di toilet. Dan pada tanggal 11 Desember tahun 2024 pada pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, terdakwa Hadian bersama Raul mengajak korban ke toilet dan di dalam toilet Raul memegang korban agar tidak tarik dan kemudian Hadian menganiaya dengan ikat pinggang hingga mengalami luka. Perbuatan yang dilakukan terdakwa juga telah melakukan tindak pidana berupa perusakan badan pribadi dan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 KUHP dan pasal 406 KUHP. Kudus 15 Januari 2025, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Nasdi bertandatangani. Terima kasih penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Apakah akan mengajukan nota keberatan? Saya serahkan kepada penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan nota keberatan? Kami tidak mengajukan nota keberatan, Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Sebelum itu saya ingin menyerahkan barang bukti terlebih dahulu. Baik, sebelumnya para terdakwa bisa duduk tempat yang sudah disediakan. Silakan. Silakan. Untuk para saksi dipersilakan memasuki ruang pengadilan. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan pada para terdakwa, yaitu Intan, Raul,
Bella, Ana, dan Miriam. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Saudara ini beragama apa? Islam semua. Dan saudara akan disumpah menurut agama Islam. Saudara Banyawan, silakan memperlihatkan diri kepada saksi, silakan untuk berdiri. Bagi anggota 1, silakan disumpah. Saudara saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bukan selain yang sebenarnya. Bukan selain yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah maka wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan jangan pernah sesekali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam pidana. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan duduk kembali. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Baik yang mulia. Apakah saudara mengenal para terdakwa? Mengenal. Yang mengenal yang tidak, yang mengenal sebagai apa? Rekan kerja yang mulia. Rekan kerja yang mulia. Berarti ini saling kenal. Benar. Apakah saudara mengenal penasihat hukum maupun penuntut umum? Tidak yang mulia. Kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Sebagai apa? Saksi. Oke, mungkin anggota 1 silakan. Baik, yang pertama, saudara Risa Anissa Fitri, yang mana? Saya yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan biodata saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Risa Anissa Fitri, tempat lahir Jepara, tanggal lahir 6 Oktober tahun 2000, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal kelurahan Desa Nidawiro RT 4 RW 2, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan S1. Apakah saudara kenal dengan korban Ahmad Zaki Afifuddin? Kenal yang mulia. Bisa diceritakan keterangan yang saudara ketahui mengenai kasus ini? Saya melihat Intan dan Bella mengambil prestis milik Zaki lalu merusaknya di toilet yang mulia. Baik, saudara saksi apakah saudara mengetahui secara langsung mengenai hilangnya prestis milik saudara Zaki? Ya yang mulia, saya mengetahuinya pada saat itu pukul 5 sore waktu lembur. Saya melihat Bella dan Intan berbisik-bisik di sudut banyak ruangan. Pada saat itu saya melihat Bella dan Intan mengamati meja kerja Zaki dan posisi tersebut tidak ada Zaki pada meja kerjanya. Lalu Intan dan Bella mengambil prestis milik Zaki, lalu Intan dan Bella keluar menuju toilet dan merusak prestis milik Zaki dengan heels milik Bella. Baik, setelah penyaksian kejadian tersebut, saudara saksi, kapan saudara itu melaporkan kejadian tersebut? Saya melaporkan kejadian itu pada saat itu ketika pulang dari kantor yang mulia pada saudara Zaki. Langsung pada saudara Zaki. Ya yang mulia. Apakah saudara sempat menghimbau untuk tidak melakukan perusakan versi tersebut? Tidak yang mulia. Kenapa? Saya merasa takut yang mulia. Tadi saudara mengatakan flash disknya Zaki dirusak oleh terdakwa siapa? Bella yang mulia. Menggunakan? Heels milik Bella. Apakah benar ke sini? Iya yang mulia. Terdakwa Bella bisa maju. Menurut umum, penasihat hukum bisa maju. Saksi bisa maju. Ini benar penasihat hukum. Benar yang mulia. Ini kamu gunakan untuk merusak flash disknya Zaki. Iya. Jadi silakan duduk. Selanjutnya, saksi Sukma, sebelum saya akan menanyakan identitas saudara. Nama lengkap Sukma Dewi Indri, tempat lahir Kudus, tanggal lahir 26 Maret 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lembangan RT 4 RW 1 Undaan Kudus, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1. Apakah saudara mengenal dengan korban Ahmad Zaki Afifuddin? Mengenal yang mulia. Bisa saudara jelaskan mengenai kronologi yang saudara ketahui? Saya tidak melihat kejadiannya secara langsung yang mulia, namun sepengetahuan saya
yang mulia. Sebelumnya juga tidak pernah terjadi konflik di lingkungan kerja. Setelah saudara Zaki bergabung dan memperoleh promosi jabatan dalam waktu sekitar 6 bulan, perubahan apa saja yang saudara saksi amati dalam lingkungan kerja dan sikap karyawan lama? Saya melihat adanya perubahan suasana kerja yang mulia. Banyak karyawan lama yang merasa kecewa, cemburu, dan merasa tidak adil karena promosi jabatan tersebut. Apakah ada dari salah satu terdakwa yang pernah bercerita kepada saksi mengenai rasa kekecewaan? Ada yang Siapa? Bila. Baik, dapatkah saudara saksi jelaskan? Saudari Bila memang sering menyampaikan keluh kesahnya pada saya, namun keluhan tersebut lebih berupa luapan emosi akibat rekan kerja dan adanya rasa tidak adil karena promosi jabatan tersebut. Baik, berdasarkan pengalaman saudara saksi sehari-hari, apakah bila dari rekan-rekan kerja lainnya pernah menunjukkan perilaku agresif? Tidak yang mulia. Tidak sama sekali. Tidak juga yang mulia. Oke, silakan saudara dulu sebenarnya. Nah, selanjutnya kepada saudara Wirodo Tusada. Saya yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas Anda. Nama lengkap Wirodo Tusada, tempat lahir Jepara, tanggal lahir 23 Oktober 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Damarwulan, Kecamatan Kuling, Kabupaten Jepara, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1. Apakah benar? Benar yang mulia. Sebelumnya Anda tadi mengaku sebagai rekan kerja saudara Yaki dan terdakwa ya? Sudah berapa lama? Kenal Zaki selama 6 bulan yang mulia. Baik, bisa dijelaskan kronologi yang Anda ketahui? Selama saya bekerja di perusahaan tersebut, saya tidak pernah melihat adanya perilaku kejahatan atau kondisi yang kurang nyaman dalam perusahaan tersebut sebelum adanya Zaki masuk ke perusahaan tersebut. Baik, bagaimana kondisi beban kerja dan tekanan dari atasan pada saat itu? Menurut saya kondisi pekerjaan cukup menekankan untuk karyawan tersebut. Baik, selama saudara bekerja di dalam tersebut, apakah pernah terjadi konflik serius atau tindakan kekerasan sebelum peristiwa seperti ini terjadi? Tidak pernah yang mulia. Sama sekali. Sama sekali. Apakah saudara mengetahui apakah peristiwa yang terjadi ini sebelumnya sudah direncanakan atau dibicarakan oleh para karyawan, terutama para terdakwa? Setahu saya kejadian ini tidak pernah direncanakan yang mulia. Sama sekali. Sama sekali. Yakin? Yakin. Saudara saksi selama saudara bekerja di kantor tersebut, apakah saudara pernah mengetahui adanya catatan pelanggaran disiplin yang menyimpang oleh para karyawan para terdakwa tersebut? Saya tidak pernah mengetahui adanya catatan kedisiplinan yang menyimpang dan perilaku kejahatan yang mereka lakukan yang mulia sebelum peristiwa terjadi. Berarti peristiwa ini terjadi akibat dari reaksi spontan dari situasi kerja ya? Benar yang mulia, terjadi karena adanya tekanan dari pekerjaan. Nanti sebelumnya aman-aman saja, sesuai aturan semua. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara saksi atas nama Yaki Afifuddin. Ya. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Nama lengkap Ahmad Yaki Afifuddin, tempat lahir Pati, tanggal lahir 8 Januari 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan S1. Apakah dengan saudara benar? Benar ya. Baik, bisa diceritakan kronologi yang terjadi pada saudara. Dari itu saya kehilangan flash saya dicuri terjadi menggunakan mobil atau sepatu, dan hanya flash saja, tapi laptop saya juga dihancurkan. Terus setelah beberapa waktu saya mau ke kamar mandi ziarah. Baik, apakah sekarang saudara sudah bisa bekerja? Belum bisa. Dari rumah, apakah sudah bisa bekerja? Kerjaan dilakukan dari rumah maksudnya? Belum bisa. Sama sekali. Berarti full rehat ya, istirahat. Penyiaran dulu ya. Saudara itu bekerja di perusahaan tersebut itu sejak kapan? Sejak 6 bulan sebelum kejadian. Berarti sekitar bulan Juni ya. Ya, Lalu diangkat menjadi manajer 2 bulan. 2 bulan sebelum kejadian ini. Iya. Berarti sekitar bulan Oktober ya. Iya. Nah, Benar ya? tadi saudara berarti kena penganiayaan oleh para terdakwa ya. Jadi, apakah saudara pernah melihat sikap tidak baik dari para terdakwa?
Tidak pernah yang mulia. Sama sekali. Sama sekali. Berarti fan aja ya selama itu ya. Itu saja. Kapan saudara mengetahui bahwa Festus milik saudara hilang dan rusak? Saya mengetahui dari saudara Richard. Berarti tidak mau secara langsung atau dari CCTV ya? Tidak. Hanya diketahui dari saudara saksi Nisa. Ya. Apa isi dari Festus tersebut, Mas? Data penting. Berarti hanya data pekerjaan ya, data pribadi Anda tidak ada. Tidak ada. Festus tersebut beli dari uang. Saya pribadi. Baik. Tadi menurut ini penyidikan ya, laptop saudara juga dihancurkan, itu benar? Benar. Itu laptopnya itu laptop Anda sendiri atau milik perusahaan? Laptop saya pribadi. Pribadi cuma buat bekerja. Ya. Buat bekerja di perusahaan tersebut. Itu kira-kira harganya berapa, Mas waktu beli? 5 juta. Itu dari uang Anda pribadi. Ya. Kalau mengenai laptop, apakah saudara mengetahui atau melihat siapa yang merusaknya? Saya mengetahui. Dari siapa? Dari Nisa. Gimana ceritanya? Ceritanya diajukan sama saudara anak. Dari anak. Ya. Benar laptop ini. Benar. Ini milikmu. Benar. Yang menghancurkan Saudara anak. saudara anak. Yang mana? Bisa maju. Penuntut umum, penasihat hukum bisa maju. Saksi bisa maju. Saksi Nisa juga. Ini punyamu. Ya. Yang menghancurkan mana? Ya. Kamu menghancurkan pakai apa ya? Tadi Anda itu menjelaskan Anda juga diseret di kamar mandi, Mas. Ya. Benar? Benar. Ya. Siapa yang menyeret? Yang menyeret saudara Raul. Yakin itu saudara Raul? Yakin. Dirian atau ada temannya? Ada temannya dari itu sama saudara dia. Oke, baik. Itu kronologinya gimana, Mas? Waktu di kamar mandi itu bisa dijelaskan? Masih ingat? Masih ingat sedikit ya. Ya, Saya itu mau ke kamar mandi tadi tiba-tiba diseret terus saya gilit pakai sabuk. Ini. Ya. Tidak lama langsung pingsan ya. Tidak sadarkan diri. Yang dilakukan itu berarti di kepalanya. Di leher saya. Di leher. Iya. Setelah itu Saya sudah tidak sadar terus dipukulin. berarti waktu dipukulin itu sudah pingsan. Yang melilitkan siapa? Saudara Raul. Pakai ini. Dirian. Dirian apa Raul? Dirian. Oke. Ini kan pinggangnya siapa? Yang Anda ketahui. Kan pinggangnya Dirian. Dilian. Siapa Dilian? Maju. Penasihat hukum, penuntut umum bisa maju. Iya. Saksi bisa maju. Ini punyamu. Kamu ngapakan? Leher. Terus siapa yang pulih? Siapa yang pulih? Saudara. Ini hasil dari penyidikan. Saudara mengetahui bahwa kejadian ini itu dibuat seolah-olah sebagai kecelakaan terpeleset. Benar? Benar. Itu bagaimana, Mas? Anda mengetahui waktu setelah dipukuli atau saat apa? Ya, cepat juga. Masih cepat juga. Itu setelah dipukuli. Setelah Itu berarti masih sudah keadaannya lemas saja, nggak pingsan, masih sadar dikit-dikit. ya masih sadar tapi pingsan. Oke. Setelah itu sadar-sadar di mana? Di rumah sakit? Ya, Atau di kamar mandi bangun sendiri? di rumah sakit saya sadar. Jadi tidak tahu ya yang membawa ke rumah sakit apa? Tidak tahu itu ya. Baik, apakah terdakwa saat ini sudah melakukan itikat baik, Mas, kepada Anda? Ada yang satu dari saudara anak sudah maaf sama saya Via langsung apa? Sosmed? langsung. Langsung. Terdakwa anak aja. Ya. Yang lain enggak? Tidak ada sama sekali. Tidak minta maaf. Tidak. Mungkin perwakilan dari keluarganya waktu di rumah sakit. Tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara sudah ikhlas, sudah menerima dengan kejadian yang sudah terjadi? Tidak jelas. Sudah ikhlas. Masih pengen diproses hukum. Ya. Tapi tenang, proses hukum akan tetap berjalan dan akan selalu ditegakkan seadil-adilnya. Pada para terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan kepada korban maupun keluarga? Ada sebenarnya.
Silakan bisa disampaikan. Mas, saya minta maaf, saya sadar akan kesalahan saya. Bagaimana saudara mau saya dimaafkan dan menerima dengan ikhlas ya, meminta maaf dari para terdakwa ya. Sudah lega? Ya. Tetap semangat ya mas. Ya. Ya sudah cukup ya mulia. Baik, saksi Mafillah Askini Zamzam. Sebelumnya saya akan membacakan berita Anda. Nama lengkap Mafillah Askini Zamzam alias Vivi. Tempat tanggal lahir Pati 11 Maret 1998, umur 27 tahun. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Talu, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SMA. Sebelumnya ada siapanya Zaki? Kak Adung. Bisa diceritakan kronologi yang Anda tahu? Yang saya ketahui pada hari kejadian, saya mendapatkan kabar dari Nisa dan mengatakan bahwa Zaki ada di rumah sakit. Saat saya berada di rumah sakit, saya juga melihat Zaki dengan keadaan terluka pada bagian lehernya dan punggungnya yang banyak. Saudara mengetahui korban dikeroyok itu diberitahu Nisa. Diberitahu Nisa. Nah pada saat itu saudara melihat korban secara langsung itu di TKP atau di rumah sakit? Di rumah sakit yang mulia. Di rumah sakit. Siapa yang bawa ke rumah sakit? Tidak terjawab. Terjawab tidak menunggui. Di RS itu oknum atau berobat jalan? Oknum. Kira-kira berapa lama? 1 minggu. Selama 1 minggu itu terdakwa tidak pernah menjenguk sama sekali. Ada satu yang mulia. Siapa? Anak. Terdakwa Anaja. Saat saudara tiba di lokasi kejadian, bagaimana kondisi korban Zaki yang saudara lihat secara langsung? Sudah ada luka ya? Berarti lihat secara langsung korbannya pas belum diobati. Dari keterangan yang saudara terima, apakah saudara mengetahui bagaimana korban diserang dan berapa orang yang melakukan penyerangan tersebut? Tidak yang mulia. Tidak mengetahui. Lalu dampak kejadian tersebut terhadap kondisi fisik maupun psikologis dari korban Zaki berdasarkan pengamatan Anda bagaimana? Dan tersebut membuat Zaki trauma. Oke, terima kasih. Untuk umum, apakah ada yang bertanya? Ya, ya. Baik, silakan. Untuk saudara Zaki, berapa besar kerugian yang Anda alami dari kejadian ini? Sekitar 5 juta. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mendengar terdakwa akan merekayasa kejadian. Ya. Sedangkan Anda sendiri mengatakan Anda kehilangan kesadaran. Bagaimana itu? Saya masih mendengar, tapi tidak bisa melihat. Lalu apa ada sadar ketika ada yang menolong? Tidak. Untuk saudara Bibi, apakah Zaki punya pernah menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya di rumah? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana perubahan perilaku korban dari setelah pasca kejadian ini? Diam saja. Saudara Nisa, mengapa Anda tidak mencoba menghentikan mereka? Pada saat itu saya merasa takut, Pak. Lalu bagaimana Anda menemukan korban Zaki? Pada saat itu ketika lembur saya menuju ruangan HRD dan saya berpapasan dengan Zaki. Nah, Zaki itu bilang mau ke toilet. Tanpa ada rasa curiga, saya menuju ruangan HRD dan ketika saya kembali ke ruangan saya melewati toilet dan saya mendengar ada suara rintikan meminta tolong.
ada terdakwa di sana? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, Pak. Untuk saudara Sukma, apakah terdakwa Bella menceritakan bahwa ia akan merencanakan pengambilan dan perusahaan gratis? Tidak benar. Lalu silakan jelaskan bagaimana tekanan pekerjaan sebelum dan sudah jadi bekerja di kantor. Sebelum saudara Yeki kerja di kantor tersebut, kondisinya itu baik-baik saja, berjalan dengan lancar, kerjaan sesuai aturan. Lalu setelah saudara Yeki bekerja, banyak karyawan yang merasa cemburu, kecewa, dan merasa tidak adil karena karyawan lama itu banyak karyawan yang sudah bekerja lama tapi tidak mendapat promosi jabatan, sedangkan saudara Yaki yang baru bekerja selama 6 bulan sudah mendapat promosi jabatan. Saudara Dwi, apakah saudara menyadari atau mengetahui adanya perubahan perilaku atau gelagat dari para terdakwa? Tidak, Pak. Lalu silakan Anda jelaskan bagaimana perubahan tekanan pekerjaan sebelum dan sesudah jadi bekerja. Seperti yang dikatakan Sukma, awalnya pekerjaan berjalan dengan baik, tidak ada perilaku yang menyimpang. Semua terjadi setelah Zeki memasuki perusahaan tersebut. Dan Bagaimana nanti? Akan melakukan pertanyaan? Ya, silakan. Untuk saudara Nisa, saudara Nisa adalah teman dekat korban sejak kuliah pekerjaan. Benar, Pak. Saudara memiliki hubungan emosional yang dekat dengan saudara Yaki. Benar, Pak. Apakah saudara Nisa tidak berada satu ruangan secara terus-menerus dengan saudara korban? Saya tidak ada secara terus-menerus dengan Bapak. Pada saat posisi korban hilang, apakah saudara tidak melihat secara langsung siapa yang pertama kali mengambil plastik tersebut? Saya melihat saudara Bella dan Iman mengambil dari sini dari Pak. Cuma berdua saja. Iya. Ketika saudara bilang dan kita berbisik, apakah saudara tidak mendengar isi pembicaraan mereka? Tidak sama sekali, Pak. Apakah benar saudara Nisa tidak melihat secara langsung tindakan penganiayaan fisik di dalam toilet? Tidak, Pak. Baik, untuk saudara Dwi, saudara Dwi telah lama bekerja bersama terdakwa. Benar, Pak. Sepanjang pengetahuan saudari, apakah terdakwa dikenal sebagai karyawan yang disiplin dan bertanggung jawab? Benar, Pak. Apakah benar sebelum kejadian ini para terdakwa tidak memiliki keterlibat kekerasan atau pelanggaran disiplin? Benar. Berdasarkan pengamatan saudari, peristiwa ini bukan hasil perencanaan matang, melainkan akibat emosi sesaat, benar atau tidak? Benar. Saudari tidak pernah melihat para terdakwa memiliki kebiasaan melakukan kekerasan. Iya, Pak. Saya tidak pernah melihat para karyawan melakukan kekerasan. Baik. Selanjutnya saudari Vivi. Saudari Vivi adalah kakak kandung korban Zaki. Apakah benar? Benar. Apakah saudari tidak berada di lokasi saat kejadian tersebut? Lalu informasi awal yang saudari peroleh dari saudari Nisa bukan dari pengamatan saudari langsung. Saudari tidak mengetahui secara langsung bagaimana kronologi peristiwa dalam tersebut. Bahwa korban dikeroyok beberapa orang diperoleh dari cerita orang lain. Benar. Baik. Untuk saksi Sukma, saudari saksi, apakah saudari telah lama bekerja bersama para terdakwa? Benar. Apakah benar para terdakwa dikenal sebagai pribadi yang
kooperatif dan tidak agresif. Sebelum kejadian, tidak pernah ada konflik terbuka antara korban dan terdakwa. Apakah saudari mengetahui adanya rasa kecewa dan tekanan kerja yang dialami karyawan yang lama? Saudari menilai peristiwa ini lebih dipicu akumulasi tekanan kerja, bukan niat jahat yang direncanakan. Apakah benar? Baik. Untuk saudara korban, saya mengajukan pertanyaan, apakah benar saudari Zaki baru bekerja selama 6 bulan saat memperoleh promosi jabatan tersebut? Benar. Sebelum kejadian, saudara tidak pernah memiliki konflik terbuka dengan para terdakwa? Tidak pernah. Saudara mengetahui perusahaan plastik berdasarkan informasi dari Nisa saja atau saudara mengetahui secara langsung? Dari Nisa. Cuma dari Nisa saja. Ya? Saat itu saudara tidak melihat sendiri siapa yang pertama kali mengambil prestisi tersebut. Berarti cuma tahu informasi dari saudara Nisa. Apakah benar saudara tidak mendengar secara langsung adanya pembicaraan rencana untuk kejadian tersebut? Apakah saudara setuju bahwa sebelum peristiwa ini para terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap kasar kepada saudara? Tidak pernah. Baik, yang mulia. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Penuntut umum, apakah masih ada saksi yang lain? Ada satu saksi ahli. Baik, sebentar. Silakan kepada saksi, silakan untuk duduk ke tempat yang sudah disediakan. Silakan. Silakan untuk Pada saksi ahli dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Oke, sebelumnya apakah saudara tahu bahwa ada dihadirkan di persidangan ini menuju sebagai saksi ahli? Tahu ya, Bunda. Oke, sebelumnya apakah saudara memiliki surat penugasan? Oke, silakan ditunjukkan. Penuntut umum, penasihat hukum, silakan. Oke. Sebelum saudara memberikan keterangan, kami ingatkan bahwa saudara hadir sebagai saksi ahli. Saudara wajib memberikan keterangan sesuai keahlian saudara. Apakah saudara memahami? Paham ya, Bunda. Sebutkan nama, pekerjaan, dan kualifikasi saudara. Nama saya Dr. Sudara Rusada, spesialis undergraduate, dan saya merupakan dokter spesialis yang telah beroperasi selama 8 tahun di salah satu rumah sakit yaitu Mulia Mujika, dan saya juga bekerja sebagai psikiatri di salah satu rumah sakit juga di Puskesmas Polri, dan saya sudah terbiasa untuk menangani kasus seperti ini. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Saudara beragama apa? Islam ya, Bunda. Saudara akan disumpah menurut agama Islam. Pada Dewan, persilakan untuk berkata diri pada saksi. Persilakan untuk berdiri. Bagi pemerintah satu, berdiri sumpah. Baik, saudara saksi ahli, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa sebagai saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah maka wajib memberikan yang sebenar-benarnya dan jangan pernah sekali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Mengerti ya, Bunda. Oke, silakan kembali.
Zaki tertanggal 21 Desember atas permintaan ini. Lalu cara apa yang saudara gunakan dalam pemeriksaan tersebut? Saya melakukan analisis klinis, wawancara psikiatrik, observasi mental status, serta menggunakan instrumen penilaian gejala trauma seperti post traumatic stress disorder, dan semua yang dilakukan dengan standar pemeriksaan. Lalu apa diagnosis medis yang saudara berikan kepada korban? Korban didiagnosis mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD sesuai dengan kode F4.1 serta generalized anxiety disorder sesuai kode F41.1 berdasarkan kriteria dalam ICD-10 dan ICD-11. Apakah gangguan tersebut berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan dan bullying yang dialami korban? Ya, yang mulia, berdasarkan hasil anamnesis riwayat kejadian, munculnya gejala setelah peristiwa dan konsistensi gejala. Dapat saya nyatakan bahwa gangguan tersebut itu secara langsung berkaitan dengan kejadian kekerasan dan intimidasi yang dialami korban. Lalu apa dampak gangguan tersebut terhadap kehidupan korban? Korban akan mengalami penurunan fungsi pekerjaan dan korban akan mengalami stres berkelanjutan dan juga akan terganggu waktu tidurnya. Apakah korban memerlukan penanganan medis selanjutan? Ya, korban akan tetap membutuhkan terapi psikofarmaka dan pendampingan psikologi secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Pada itu apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah tindakan yang dialami korban dapat menimbulkan PTSD? Betul, kekerasan fisik yang diintimidasi berulang itu merupakan faktor pencetus kuat dalam terjadinya PTSD dan pola trauma pada korban itu sesuai dengan tindak kekerasan yang telah dialami. Apakah gejala yang dialami korban dapat direkayasa? Gejalanya itu konsisten Pak, berulang dan tidak menunjukkan karakteristik simulasi. Jadi pemeriksaan klinis itu tidak menemukan tanda bahwa korban itu berusaha menyembunyikan gejala. Apa gejala yang timbul terjadi setelah korban mengalami penganiayaan? Betul, dari keterangan korban dan pengamatan klinis, gejala itu muncul dan berkembang setelah kejadian kekerasan dan bullying yang dialami korban. Berapa parakah PTSD yang dialami korban? Tingkat keparahan itu sedang. Apakah ada resiko jangka panjang untuk korban? Jika tidak ditangani, akan ada risiko berlanjut. Cukup ya, Bu? Oke, terima kasih. Nanti itu apakah ada pertanyaan? Iya, Bu. Silakan. Apakah saudara memeriksa korban hanya berdasarkan cerita? Pemeriksaan pertama itu berasal dari wawancara korban. Tetapi saya juga melakukan observasi independen dan menilai gejala klinis objektif. Diagnosis psikiatri itu tidak hanya berdasarkan cerita, tetapi berdasarkan gejala yang dapat diamati dengan lingkungan. Apakah mungkin gangguan tersebut berasal dari faktor lain di luar kejadian ini? Dari penelusuran riwayat dan konsistensi gejala, tidak ada temuan yang menunjukkan penyebab lain. Gejala itu mulai muncul dan berkembang setelah kejadian dilakukan oleh korban. Apakah gangguan ini menyebabkan korban tidak mampu bekerja sama sekali? Tidak semuanya, korban masih bisa bekerja. Apakah trauma tersebut dapat sembuh? Sebagian besar kasus itu dapat membaik dengan terapi, tetapi membutuhkan waktu dan variasi penyembuhan yang berbeda. Apakah saudara memastikan siapa yang melakukan kekerasan terhadap korban? Saya tidak memilih siapapun yang tugas saya hanya memeriksa korban aja. Cukup yang cukup. Cukup ya? Bertemu apakah masih ada saksi yang lain? Tidak ada ya, Bu? Cukup ya. Baik, selanjutnya saudara saksi ahli ada diperintahkan duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang berbincang-bincang dengan saksi yang lain tanpa perintah dari majelis ini. Saudara mengerti? Silakan. Baik, pemeriksaan saksi kami anggap selesai. Perintahkan kepada para terdakwa untuk duduk kembali ke depan majelis hakim. Di sini saudara akan diperiksa sesuai dengan BAP. Apakah saudara sekalian bersedia? Sedia. Baik, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Nanti yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa Raul yang mana? Baik, saya. Saudara kenal dengan korban ya? Sebagai rekan kerja ya? Ya, Bisa dijelaskan kronologi yang saudara ketahui sebelum terjadinya ini? pada hari itu saya sedang melaksanakan pekerjaan saya. Dengan tiba-tiba saudara Delia menghampiri saya dengan melakukan penawaran untuk mencelakai saudara Zaki dengan iming-iming uang sebesar 200 juta rupiah.
Baik, terdakwa Raul menyatakan dipaksa oleh Dalian dengan imbalan uang sebesar 200 juta. Sebenarnya bukan dipaksa yang mulia. Memang dengan keadaan ekonomi saya sedang memburuk dan juga saya butuh uang yang banyak untuk biaya persalinan istri saya. Berarti dari terdakwa Dalian itu tidak ada ancaman berupa tekanan psikologis atau kepaksaannya. Berarti karena kondisi terpaksa karena ekonomi Anda sendiri. Betul yang mulia. Jadi, pada saat saudara menyetujui ajakan Dalian, apakah saudara menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan mengunci pintu di toilet dan memukuli itu membahayakan dan dapat menghilangkan nyawa korban? Menyadari. Tapi dengan keadaan ekonomi saya yang sangat membutuhkan, saya dengan terpaksa mengambil penawaran tersebut. Dapat kita dijelaskan secara rinci peran aktif saudara dalam kejadian tersebut? Ketika saudara Zaki masuk ke kamar mandi, saya langsung memeganginya, sementara saudara Dalian langsung melilit leher beliau. Setelah itu, setelah setengah sadar, saya memukuli korban. Baik, menurut BAP ini Dalian menyuruh menghentikan tindakan saudara. Tindakan yang itu berarti memukuli. Ya, betul. Lalu kemudian memerintahkan untuk keluar dari toilet dan saudara menyatakan diminta untuk merekayasa kejadian seolah-olah korban terpeleset di kamar mandi. Apakah saudara menyadari perbuatan tersebut? Menyadari ya, mulia. Kalau kejadian tersebut itu upaya menghilangkan jejak tidak pidana dan saudara lakukan secara sadar. Secara sadar. Karena apa? Karena takut atau bagaimana? Karena kembali lagi ke penawaran awal tadi yang mulai. Oh, berarti kejadian dari awal itu suruh memukuli, lalu suruh merekayasa. Ya, betul. Oke, baik. Setelah peristiwa tersebut, apakah saudara menerima uang yang dijanjikan terdakwa Dalian? Sudah menerima yang mulia. Menerimanya 200 juta penuh atau dicicil? 200 juta penuh. Berupa cash atau TR? Transfer yang mulia. Baik, berarti transfernya langsung ke rekening pribadi Anda? Ya, betul. Uangnya langsung buat keperluan Anda? Betul. Untuk keperluan apa? Untuk biaya operasi persalinan istri saya yang mulia. Baik, berarti ini sudah lahir ya anaknya ya? Ya. Anda menyesal tidak dengan perbuatan Anda? Menyesal yang mulia. Uang 200 juta itu untuk persalinan istri Anda. Ya, betul. Lalu Anda apakah menyesal dengan meninggalkan buah hati Anda dan istri Anda di penjara sampai saat ini? Sangat menyesal yang mulia. Lalu bagaimana kondisi istri Anda sekarang? Soalnya kan istri Anda ditinggal. Kalau itu kurang tahu yang mulia. Mungkin istri saya sedang kangen sama saya. Berarti lost contact ya mas selama saudara tidak? Betul yang mulia. Berarti tidak mengetahui kalau saudara hari ini ada sidang? Apa mengetahui? Mengetahui. Oh, baik. Anda siap dengan konsekuensi yang akan ditentukan pada Anda? Siap yang mulia. Ya, baik. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa Intan yang mana? Baik, bisa dijelaskan kronologi sebenarnya tadi. Begini yang mulia, jadi itu baru bekerja selama 6 bulan, tapi sudah memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Sedangkan kami yang sudah bekerja 7 tahun tidak pernah mendapatkan jabatan. Kondisi itu membuat saya kecewa dan ketidakadilan, sehingga saya mengusulkan itu untuk memberi pelajaran kepada Dani, walaupun tangannya menyakiti secara permanen. Baik, terdakwa Intan tadi mengaku sebagai pihak pertama yang mengusulkan ide untuk memberi pelajaran kepada Yani. Bisa dijelaskan nggak bagaimana apa arti memberi pelajaran tersebut? Maksudnya itu agar menjadi tertekan dan tidak nyaman atau keluar dari kantor. Berarti tujuannya itu biar yakinya riset sendiri. Awal mulanya, emangnya itu Mbak E itu jadi apa? Admin atau jadi apa di perusahaan itu? Kalian Dan biasanya admin atau bagaimana? Admin. Jadi atasan manajer. iya. Memangnya itu jalan gaji Anda dengan jadi itu berapa Bapak ya? Apakah ada sekitar 1 juta atau lebih? Lebih. Berarti Anda mengerti gajinya itu karena sebelumnya pernah berbincang-bincang dengan Yani atau dari pekerjaan Anda sendiri sebagai admin? Oke. Saudara menyatakan adanya iri dan tidak adil karena kenaikan jabatan. Apakah iri dan tidak adil tersebut jadi motif utama untuk mengajak para terdakwa ini untuk melakukan tindak kejahatan? Iya benar yang mulia.
Berarti tidak ada faktor lain ya. Dalam pertemuan di pantry, saudara memimpin diskusi, mengarahkan pembicaraan, dan membagikan peran pada Bella, Delian, Ana, dan Raul. Maka saudara mengakui sebagai penggagas utama. Ya, saya mengakui. Baik, secara khusus ini tadi saudara memerintahkan Bella untuk mencari dan menghasilkan teks berisi presentasi tertinggi. Dan itu usulan untuk menghasilkan itu dari Anda sendiri atau dari terdakwa Bella? Yakin? Berarti Bella hanya ada dulu. Apakah ada iming-iming seperti yang dibicarakan saudara Raul? Berarti sama-sama ini semua berdua. Baik. Ini selain flash di situ ada perusahaan laptop. Apakah ini ada juga gagasnya? Menyuruh saudara terdakwa anak. Betul? Apakah saudara itu sudah mengetahui bahwa akan terjadi kerugian materi yang besar baik korban maupun perusahaan? Tapi saudara sudah tanya apa belum dari perusahaan? Sudah. Saudara menyampaikan rencana untuk menghindari agar masa takut dan tertekan secara psikologis. Saudara menyadari bahwa tindakan tersebut berpotensi mengarah ke tindak pidana perampasan kemerdekaan dan kekerasan psikis. Saudara menyatakan tidak berniat melukai Jaki secara fisik, namun saudara menyadari bahwa rencana yang ada itu membuka peluang kekerasan fisik, terutama saat menyuruh dan Raul. Dan kalau yang Raul disuruh itu karena idenya ada sendiri atau terdakwa dia? Oh, berarti awalnya itu menyuruh dia untuk mengurus dia, tapi pada dia malah mengajak Raul. Oke. Dalam pernyataan saudara itu mengajak rekan-rekan dengan dari keadilan dan loyalitas tim. Apakah saudara menggunakan pengaruh tekanan emosional pada terdakwa lainnya? Betul, menggunakan kayak tekanan dulu, cuma tidak menggunakan uang seperti yang dilakukan terdakwa dia. Jadi semua kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada korban Jaki itu awal mulanya dari Anda. Setelah peristiwa ini terjadi dan didapat dari kepada Jaki, apakah saudara menyesali perbuatan Anda? Tapi sudah menyampaikan permintaan maaf ya kepada Jaki ya. Dan jelas ya, kalau setelah ini ada penjara dan kehilangan pekerjaan tersebut, jelas ya. Jadi selanjutnya kepada terdakwa Herian yang mana? Baik, bisa dijelaskan bagaimana kronologi perkara ini? Awal mulanya saya disuruh saudara Etan untuk melakukan memberi bantuan kepada saudara Jaki bersama Raul. Berarti itu memberi pelajarannya itu untuk mengumpulkan jawaban tadi itu, atau ada memberi pelajaran jawaban lain? Menurut kamar mandi terutama dan juga memilih korban dengan kita punya saya. Dan yang lain seperti perusahaan barang-barang tidak ada. Berarti langsung naik di sini ya? Terdakwa dari menyatakan menerima penugasan dan saudara jelaskan itu tadi tujuan penugasan tersebut itu adalah untuk memukuli. Jadi dia mental dan isinya kita lalu riset awal mulanya. Malah sampai ke persidangan ini. Usulan yang melakukan tempat untuk melakukan pemukulan terhadap Jaki itu kan sebagai itu yang memilih kalian itu apa mas? Lokasi pemukulan Untuk menggambarkan sebagai lokasi kejadian tersebut inisiatif saya sendiri dan menurut saudara untuk melakukan kejadian tersebut. Berarti itu saudara yang merangkai peristiwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban Jaki ya? Berarti saudara kita hanya menyuruh untuk melakukan kekerasan dan saudara yang melakukan rangkaian kejahatannya di toilet tersebut bersama beberapa Raul. Betul? Saudara disebutkan membawa uang sebesar 20 juta untuk menyaksikan Raul agar itu melakukan penganiayaan. Saudara dapat jelaskan asal usul uang tersebut? Dari uang yang saya bawa sebesar 2 juta itu
untuk milik saya pribadi, dan saya berikan kepada Raul untuk membantu mengeksekusi saudara Jaki di saya. Menurut saudara, uang 200 juta itu nominalnya besar atau kecil? Besar. Uang 200 juta itu hasil tawar-menawar antara saudara dengan terdakwa Raul atau inisiatif dari saudara? Inisiatif saya sendiri, yang mulia. Mungkin awal langsung setuju ya dengan Mabes, berarti itu sudah betul ya mulia. Sebelumnya itu saudara itu bekerja di perusahaan tersebut jadi apa? Manajer ya, kalau karyawan. Manajer atau karyawan? Karyawan yang mulia. Karyawan itu jadi admin atau TV atau apa? Jadi admin. Berarti sama-sama bawahnya jadi semua jadi. Pada saat toilet, saudara itu disebutkan melakukan pemukulan dengan ketiga, lalu menyuruh menghentikan tindakan Raul untuk melakukan pemukulannya. Saudara itu menyadari dengan tersebut mengakibatkan luka berat atau mengancam pada korban apa tidak? Jadi yang saya lakukan pada waktu itu mungkin tidak sampai melukai korban yang cukup berat ataupun sampai terjadi kematian. Alasannya untuk menghentikan tindakan tersebut apa? Waktu di toilet itu saya kasihan terhadap saudara itu. Kasihan ya berarti ya. Setelah peristiwa penganiayaan terjadi, saudara memerintahkan Raul untuk merekayasa kejadian seolah-olah korban terjadi di kamar mandi. Apakah perintah tersebut merupakan bagian awal dari rencana? Jadi dari awal direncanakan dan dibicarakan pada Raul ya. Itu rekayasanya gimana? Saya menurut saudara Raul untuk menghentikan saudara Jaki untuk berpelajar. Jadi kita kamar mandi. Ada orang lakukan dan seperti itu. Enggak. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota satu. Selanjutnya terdakwa bilang yang mana? Bagaimana bisa saudara terlibat dalam perkara ini? Bisa saudara jelaskan mengenai pengalaman yang saudara dulu? Awalnya saya dia merasa tidak suka atas pencapaian saudara Jaki. Kemudian waktu itu pada zaman siang di Petri kita dikumpulkan sama saudara Iman dan memberikan informasi saya dan teman-teman untuk melakukan pelajaran kepada saudara Jaki agar tidak betah dengan kerjaan ini. Kemudian saya merasa bahwa yang diucapkan saudara Iman itu emang tidak adil bagi saya dan teman-teman. Dan waktu itu pada malam hari waktu lembur, saya dan saudara Iman mengambil tes milik saudara Jaki. Kemudian saya bawa ke kamar mandi dan saya hadirkan menggunakan gelas saya. Dan kemudian saya buang ke toilet. Baik, tadi saudara menyatakan awalnya hanya merasa tidak suka pada saudara Jaki. Betul? Dapatkah saudara jelaskan pada titik mana perasaan tidak suka tersebut berubah menjadi niat untuk melakukan perbuatan merugikan terhadap korban Jaki? Saat berkumpul di Petri, waktu itu kan juga mengaku sama saudara Intan. Jadi saya merasa kayak tidak adil. Kemudian saya ingin memberi pelajaran kepada saudara Jaki. Saudara menerangkan bahwa Intan memiliki niat jahat terlebih dahulu terhadap Jaki. Sejauh mana para saudara dalam perencanaan untuk menghilangkan file penting milik Jaki? Saya hanya ikut dalam pengambilan saksi dan pengambilan kerja. Yang mengusulkan revisi ini apa? Dijanjikan Saudara Intan. Pada saat menyusun dan melaksanakan rencana tersebut, apakah saudara mengetahui bahwa file di dalam flash disk merupakan data penting milik Jaki yang berkaitan dengan kerjaannya? Tahu ya. Dapat saudara jelaskan peran keluarga saudara saat peristiwa pembacaan flash disk terjadi?
Saya hanya mengajarkannya saja di kalangan bersama saudara Eka. Setelah saudara menyesali, apakah ada perbuatan atau upaya memperbaiki kejadian yang sudah terjadi ini? Dan ada permintaan maaf? Baik, selanjutnya terdakwa Maria Ana. Terdakwa Maria Ana, kenapa saudara mau bersekongkol dengan terdakwa yang lainnya? Bisa dijelaskan? Saudara terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan orang lain. Betul? Dapatkah saudara jelaskan peran saudara secara konkret dalam perbuatan merusak laptop tersebut? Orang saya memegang dan mengambil kesepakatan berbicara dengan saya memukul layarnya layar laptop. Saudara menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan disengaja. Apa yang menjadi latar belakang atau pemicu emosi sehingga saudara melakukan perbuatan tersebut terhadap barang milik korban? Karena dia memberikan emosi Emosi tadi ya. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, apakah saudara mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa laptop milik Zaki ini, bahwa milik laptop itu bisa milik Zaki? Mengetahui. Terkait dengan kerugian materi yang dialami korban, apakah saudara mengetahui perkiraan nilai kerugian tersebut? Setelah ini, apakah saudara ada rasa bentuk tanggung jawab kepada korban? Apa? Sebelum perkara ini masuk ke pengadilan, ada tidak upaya untuk penyelesaian di luar pengadilan? Bertemu akan mengajukan pertanyaan? Saudara tahu, apakah Anda tahu dari mana uang yang diberikan Anda sebenarnya dari mana? Tidak tahu ya mulia, karena saya hanya menerima. Bagaimana Anda mengajak korban menuju perlawanan? Rencana awal saya ingin meminta bantuan korban untuk memasang lampu di toilet. Akan tetapi pada kenyataannya korban malah datang sendiri. Apakah Anda ketika mengajak itu bersama saudara Anda atau sendiri? Saya sendiri. Untuk saudara Anda, dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Saya mendapatkan uang dari pekerjaan. Dari tambahan sendiri. Ya. Lalu siapakah yang memerintahkan untuk menganiaya korban? Saya sendiri. Berarti inisiatif sendiri. Lalu apa perintah dari saudari Intan? Saudari Intan pemerintah Arab. Apakah Anda memiliki rasa tidak suka tersendiri terhadap korban? Apakah Anda memiliki niatan belum diajak oleh Intan untuk melakukan perbuatan untuk korban tidak nyaman bekerja? Apakah Anda memiliki niatan tersendiri belum Intan mengajak Anda melakukan tindak pidana pemerkosaan pendidikan? Tidak. Berarti semuanya bermula dari ajaran kita. Iya. Apakah ada ikut dalam perencanaan metode? Iya. Tahu dari anak
Apakah Anda melakukan hal tersebut karena perintah atau keinginan pribadi? Berarti tidak ada perintah dari instansi atau ada. Ketika melakukan perusahaan laptop, apakah Anda melakukannya sendiri atau ada teman? Tidak, Pak. Untuk tahu dari instansi, apakah hanya para terdakwa ini saja yang Anda ajak untuk melakukan penganiayaan dan perbuatan lainnya itu? Anda tadi mengatakan membuat jadi tidak nyaman bekerja. Lalu kenapa sampai melakukan penganiayaan? Awalnya hanya memberi pelajaran dengan guru tahu dan kemudian mau di kamar mandi. Saya tidak mengetahui guru yang keras itu. Yang awal hanya mengolok, kemudian ada yang bisa sendiri. Itu kan? Terima kasih dulu. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ya. Untuk saudara Raul, apakah benar saudara tidak pernah memiliki konflik pribadi dengan korban biologis berhubung dan ini? Benar, tidak pernah. Apakah saudara Raul tidak pernah merencanakan sendiri penganiayaan terhadap saudara David? Benar. Dapatkah saudara jelaskan apakah saudara melakukan perbuatan tersebut karena adanya tekanan dan perintah dari Helian? Ya, ada perintah, tetapi saya menerima perintah tersebut karena ada imbalannya. Karena saya memang terpepet akan ekonomi saya dan juga memberikan biaya besar untuk istri saya. Berarti tidak ada tekanan dari saudara Helian? Tidak ada. Benarkah saudara Raul berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi karena kebutuhan biaya operasi sang istri? Apakah kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan saudara untuk menolak perintah yang diberikan kepada saudara? Ya. Apakah saudara Raul tidak pernah berniat menyebabkan kematian atau luka berat permanen pada korban David? Betul. Apakah saudara Raul bersedia bertanggung jawab dan menerima konsekuensi hukum atas perbuatan saudara? Iya, siap. Saya akan menerima semua konsekuensi dan siap bertanggung jawab sesuai hukum yang ada. Untuk saudara Intan, apakah benar rasa iri dan kekecewaan saudara Intan berasal dari situasi pekerjaan bukan dari kondisi yang terjadi terhadap korban? Apakah benar saudara Intan tidak pernah secara langsung melakukan penganiayaan fisik terhadap korban David? Apakah saat mengusulkan memberi pelajaran, saudara Intan tidak membayarkan akibat kekerasan fisik yang serius? Benarkah pada saat itu saudara Intan berada dalam kondisi tekanan psikologis dan perasaan tidak dihargai oleh perusahaan? Saudara Intan tidak memiliki niat untuk melukai korban secara permanen atau menghilangkan nyawanya. Benar atau tidak, saudara? Apakah saudara Intan menyesali perbuatan saudara dan mengakui kesalahan saudara di persidangan ini? Apakah selama proses penyelidikan dan persidangan saudara Intan bersikap kooperatif? Apakah saudara Intan bersedia memperbaiki kesalahan dan menerima putusan hakim dengan etikat baik? Untuk saudara Helian, apakah benar saudara bertindak berdasarkan pengaruh dan dorongan dari saudara Intan? Nah, Apakah saudara Helian tidak memiliki konflik pribadi dengan korban sebelum kejadian ini? tidak pernah. Apakah saudara Helian tidak pernah menyampaikan secara jelas niat untuk membunuh korban kepada pihak lain, benar atau tidak? Nah, Apakah benar saudara Helian memerintahkan Raul menghentikan perbuatannya? nah, Apakah saudara menyadari kesalahan perbuatan saudara setelah kejadian ini? saya menyadari. Berarti saudara siap ya untuk menerima konsekuensi hukumnya? Saya siap menerima konsekuensinya. Apakah saudara Helian bersedia bekerja sama dan mematuhi proses hukum yang berjalan? Saya siap.
kalian. Apakah saudari pernah mengancam atau berniat mencelakai korban secara fisik? Berarti yang saudara hanya menghancurkan barang yang menjadi korban. Pada saat peristiwa terjadi, apakah saudara berada dalam kondisi tekanan badan dan emosi yang tidak stabil? Apakah saudara menyesali perbuatan yang telah saudara lakukan? Apakah saudara berharap agar yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan penyesalan dan sikap kooperatif saudara dalam menjatuhkan putusan? Baik, sudah cukup yang mulia. Terima kasih dan cukup. Baik, agenda pembuktian dan saksi mungkin dirasa sudah cukup. Untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap. Siapa apakah sudah menerima salinan tuntutan dari jaksa penuntut umum? Penasihat hukum sudah menerima? Sudah ya, mulia. Baik, silakan dibacakan. Surat penuturan pidana nomor register 341 garis miring pidana umum garis miring 2025 terbit dengan Pengadilan Negeri Kudus. Jadi terdakwa nama lengkap Najwa Salsabila Najwa masa lahir Kudus 7 Juli 1998, usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Indonesia nomor Rejo, Kosronge, Gang 5, RT 2, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Agama Islam, kepercayaan karyawan swasta. Pendidikan terakhir S1, ketua nama lengkap Naisania Faida dan Intan pada lahir pada 24 April 1998, usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tengah, nomor 5, Setara. Agama Islam, kepercayaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1. Ketiga, nama lengkap Dadian Agus Praitno pada lahir pada 12 Agustus 1999, usia 26 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal ada 5, 2, ada Mayang Para. Agama Islam, kepercayaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA. Keempat, nama lengkap Raul Agustino, tempat tanggal lahir Kudus 3 Agustus 1998, usia 27 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sudah Kesehatan RT 4 RW 2 dari Kudus. Agama Islam, kepercayaan karyawan swasta, pendidikan terkait SMA. Yang kelima, nama lengkap Maria Ana Helena, tanggal lahir pada 3 Januari tahun 2000, usia 25 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Bakaran RT 3 RW 1 Kecamatan Semarang. Agama Islam, kepercayaan karyawan swasta, pendidikan terkait SMA. Dakwaan bagaimana yang telah dibacakan. Analisis juridis berdasarkan fakta yang ditemukan di pengadilan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif pasal 355 dan pasal 406 KUHP dengan unsur-unsur pasal 355 KUHP penganiayaan berat dan dilakukan dengan rencana, pasal 406 KUHP barang siapa dengan sengaja melawan hukum, penghancurkan, kan membuat tanda pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah penggunaan orang lain dengan merupakan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan yang menggunakan pasal 355 dan 406 KUHP berdasarkan fakta yang terungkap dalam sebagai berikut. Unsur dalam 355 KUHP penganiayaan berat, bahwa yang dimaksud penganiayaan berat adalah tindakan pidana sengaja melakukan tubuh orang lain sehingga menimbulkan luka berat berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Terdakwa menyebabkan korban terluka berat dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan menyakitkan. Kedua, dilakukan dengan rencana berdasarkan fakta persidangan didapatkan simpulan bahwa terdakwa tahu dan hasilnya mengadakan pertemuan untuk merencanakan penganiayaan terhadap korban. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur dalam pasal
siapa, bahwa dalam perkara ini yang saya maksud dalam barang siapa adalah terdakwa Hasnani Tania Maida dan Nadal Tertabula dan Mariana. Dengan demikian untuk ini terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan sengaja para terdakwa mengetahui dengan kesadaran penuh melakukan hal tersebut. Dengan demikian hal ini terbukti secara nyata dan meyakinkan melawan hukum bahwa para terdakwa mengambil dan merusak barang tanpa pengetahuan dan perizinan dari pemilik, dalam hal ini adalah korban. Demikian unsur ini terbukti secara nyata dan meyakinkan. 4. Menghancurkan, merusakan, membidik dapat sebagai atau menghinakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, bahwa para terdakwa dengan sengaja merusakkan barang yang mana merupakan milik korban pribadi tanpa pengetahuan korban. Dengan demikian unsur ini terbukti secara nyata dan meyakinkan. Hal yang memberatkan pertama, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat bekerja. Hal yang meringankan, terdakwa berbeda cepat di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum karena tidak pidana. Terdakwa memiliki keluarga yang buruk dinafkahi. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka saya juga penuntut umum dalam hal perkara ini dengan memperhatikan peraturan serta perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya ada majelis hakim pengadilan negeri khusus yang memeriksa perkara ini memutuskan atau menyatakan terdakwa Hasnani Tania Maida, Nadal Tertabula, Mariana bersalah melakukan tindak pidana perusakan barang sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Hasnani Tania Maida, Nadal Tertabula, Mariana dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan mengurangi masa terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan janjian Hakim Prayitno bahwa Hakim bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP. 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya pada terdakwa janjian Hakim Prayitno bahwa Hakim dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah ikat pinggang, 1 buah laptop, 1 pasang sepatu. 6. Menetapkan upaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar 100.000. Demikian tuntutan pidana ini yang saya bacakan dan diserahkan kepada Majelis hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2025. Jaksa penuntut umum Muhammad Masjid Kadangan. Oke, terima kasih kepada jaksa penuntut umum atas pembacaan tuntutannya. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi dari tuntutan yang dibacakan? Sudah mengerti. Apakah dari penasihat hukum akan mengantarkan pembelaan? Iya, ya. Apakah sudah siap? Sudah ya. Oke, bisa dibacakan. Baik, kami akan membacakan nota pembelaan atas dakwaan yang dijatuhi. Perkara nomor 341 Diskrim Pitsus dari Milen 2025 dari Milen PN Kudus. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami selaku penasihat hukum para terdakwa dengan berhormat menyampaikan nota pembelaan atas dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 15 Januari 2025. Kami selaku penasihat hukum para terdakwa 1. Nadal Tertabula, 2. Hasnani Tania Maida, 3. Herlian Agus Prayitno, 4. Taul Agustino, 5. Maria Anna Elina. Berdasarkan pasal 182 ayat 1 KUHP, dengan ini mengajukan nota pembelaan telah mendengarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, serta pemeriksaan alat bukti di persidangan dengan uraian sebagai berikut. 1. Pendahuluan bahwa asas fundamental hukum pidana menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila
terdakwa menyatakan penyesalan dan bersedia mengganti kerugian korban. Dengan demikian, unsur kesengajaan yang bersifat jahat tidak terbukti secara kuat sehingga penerapan pidana berat menjadi tidak beralasan. Yang kedua, dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan bahwa terhadap dakwaan penganiayaan majelis hakim perlu mencermati fakta-fakta berikut. Yang pertama, tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung keseluruhan peristiwa penganiayaan di dalam toilet. Dua, keterangan saksi Vivi dan sebagian keterangan saksi bisa merupakan testimonium de auditu, sehingga nilai pembuktiannya terbatas. Yang ketiga, perbuatan penganiayaan dilakukan oleh terdakwa Hadian dan Raul, sementara terdakwa lainnya tidak terlibat secara fisik. Yang keempat, terdakwa Raul melakukan perbuatannya karena tekanan dan perintah dari terdakwa Hadian serta kondisi ekonomi yang mendesak. Yang kelima, terdakwa Hadian sendiri menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan. Yang keenam, tidak terbukti adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Yang ketujuh, para saksi Dewi dan Sukma menerangkan bahwa para terdakwa bukan pribadi yang terbiasa menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, unsur kesengajaan sebagai maksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi secara sempurna. Yang ketiga, pertimbangan terhadap keterangan para saksi. 1. Saksi bisa tidak menyaksikan langsung penganiayaan dan hanya berdasarkan kesimpulannya pada pengamatan dan pekerjaan. Yang kedua, saksi Dewi dan Sukma justru memberikan keterangan yang meringankan dengan menegaskan karakter baik para terdakwa dan adanya tekanan kerja. Yang ketiga, saksi Vivi memperoleh pengetahuan peristiwa dari pihak lain, bukan dari pengamatan langsung. Yang keempat, keterangan korban Zaki mengenai kerusakan barang dan dugaan konspirasi sebagian besar diperoleh dari cerita pihak lain. Dengan demikian, keterangan para saksi tidak membentuk satu rangkaian pembuktian yang utuh dan saling menguatkan. Yang keempat, pertimbangan terhadap keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya sesuai peran masing-masing, bersikap kooperatif dan menyampaikan penyesalan di persidangan. Tidak terdapat sikap berbelit-belit ataupun upaya menghindari tanggung jawab hukum. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya bersikap baik yang patut dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Yang kelima, hal-hal yang meringankan. Yang pertama, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Yang kedua, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Yang ketiga, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Yang keempat, para terdakwa masih berusia produktif dan memiliki masa depan. Yang kelima, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Yang keenam, para terdakwa bersedia mengganti kerugian korban. Yang ketujuh, perbuatan terjadi karena tekanan kerja dan emosi yang tidak terkendali. Yang keenam, permohonan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan seluruh uraian yang telah diuraikan di atas, kami selaku penasihat hukum para terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang kedua, menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 406 ayat 1 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP secara bersama-sama. Yang ketiga, menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap para terdakwa. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif khususnya terhadap tindak pidana perusakan barang. Yang kelima, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penasihat hukum para terdakwa, Immanuel Cakra, sarjana hukum, Silma Aulia, sarjana hukum, Ananda Mayada, Aminati, sarjana hukum, tertanda tangan. Baik, terima kasih kepada penuntut umum dan penasihat hukum atas bacaan tuntutan serta nota pembelaannya. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan putusan oleh Majelis Hakim berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan nota pembelaan dari penasihat hukum. Kami selaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan berdasarkan musyawarah dari Majelis Hakim. Surat putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor register 341/Pengadilan Negeri Kudus. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat
berikut dalam perkara para terdakwa. Terdakwa 1, Herlian Agus Prayetno, tempat tanggal lahir Jepara 12 Agustus 1999, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan. Terdakwa 2, Raul Agustino, tempat tanggal lahir Kudus 3 Agustus 1998, umur 27 tahun, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal PT 4 RW 4 Jati Kudus, agama Islam, pekerjaan karyawan. Terdakwa 3, Hasna Tania Faida, tempat tanggal lahir Jepara 24 April 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kenangan nomor 5 Jepara, agama Islam, pekerjaan karyawan. Terdakwa 4, Najwa Salsabila, tempat tanggal lahir Kudus 7 Juli 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kembalrejo, Duku Conge Gang 5 RT 2 RW 2, Kecamatan Bayi Kudus, agama Islam, pekerjaan karyawan. Terdakwa 5, nama lengkap Maria Ana Elina, tempat tanggal lahir Jepara 3 September 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bakalan RT 3 RW 1 Kalinyamatan Jepara, agama Islam, pekerjaan karyawan. Memutuskan, menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa atas nama Raul Agustino, Hasna Tania Faida, Najwa Salsabila, Maria Ana Elina, Herlian Agus Prayetno bersalah melakukan penganiayaan berat secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dengan pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 kedua dan perusahaan barang sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dengan pasal 406 KUH pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut. Terhadap Herlian Agus Prayetno, pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Terhadap Raul Agustino, pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Terhadap Hasna Tania Faida, pidana penjara 4 tahun. Terhadap Najwa Salsabila, pidana penjara 2 tahun 4 bulan. Terhadap Maria Ana Elina, pidana penjara 2 tahun 4 bulan. Menyatakan bahwa untuk selama atau sebanyak pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut akan dikurangi masa menjalani penahanan sementara yang sudah dijalani oleh terdakwa dan masa pidana penjara yang sudah dijalani. Melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana dan gugatan perdata dalam hal pidana yang dijatuhkan. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit flash disk rusak, 1 unit laptop rusak, 1 ikat pinggang bekas penganiayaan, 1 pasang gils, 1 lembar mutasi rekening sebesar 200 juta yang telah dipergunakan dalam tindak pidana disita untuk dan diambil alih oleh negara. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh terdakwa secara tanggung renteng. Menyatakan putusan ini dapat dikuasakan dalam bentuk surat putusan pengganti setelah lewat waktu 7 hari kalender sejak salinannya diserahkan kepada terdakwa. Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kudus pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2025 yang dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, korban, saksi-saksi dan para hadirin. Hakim Ketua Majelis Nur Alfianis Pertiwi, Sarjana Hukum Magister Hukum tertandatangani. Hakim Anggota 1 Yuni Ainara Putri, Sarjana Hukum Magister Hukum tertandatangani. Hakim Anggota 2 Iqbal Maisur Amri, Sarjana Hukum Magister Hukum tertandatangani. Panitera Sidang Pidana Ketanda Wahyu Ibalallah, Sarjana Hukum Magister Hukum tertandatangani. Duduk kembali. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberikan kesempatan untuk mempergunakan hak haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Pada jaksa penuntut umum, apakah akan melakukan upaya banding? Tidak, Mbak. Penasihat hukum, apakah akan melakukan upaya banding? Tidak. Terdakwa? Tidak. Baik. Dengan demikian, perkara pidana dengan nomor register 341 pidana umum /2025 Pengadilan Negeri Kudus dinyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk